istimewa bagi jalan hidup kami, sehingga kami tidak salah arah, kami tepat kepada sasaran dan tujuan hidup kami, supaya dengan demikian kami boleh melihat karya-Mu digenapi dalam hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi anak-anak kami. Biarlah kami boleh menikmatinya. Terima kasih, pakai hamba-Mu jadi seluruh berkat bagi seluruh umat Tuhan, jemaat yang Engkau kasihi, jemaat Karibisi. Bapa, terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Saya meyakini semua kita dalam keadaan baik-baik. Jadi kalau saya tanya kabar kita bagaimana? Luar biasa. Puji Tuhan, dahsyat dan ajaib. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Ada yang sambungan tadi loh. Puji Tuhan, dahsyat dan ajaib. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Itu maksud saya. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali dalam ibadah yang sudah kita sangat nanti-nantikan dari sejak bulan Maret yang lalu. Kita beribadah di rumah karena kondisi, tapi beberapa teman kita juga masih mengikuti dari rumah karena memang ada jemaat-jemaat yang punya kesibukan dan juga mereka sepuh, ya. Oke. Saya mengajak untuk Bapak Ibu belajar pada pagi ini dari kitab Mazmur pasal 81 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Dari ayat-ayat ini kita akan temukan topik dengarkan suaranya, ya. Mari kita akan ucapkan bersama-sama dengan keras 2, 3. Dengarkan suaranya. 2, 3. Dengarkan suaranya. Ya, yang sana lebih banyak ya. Yang sini kok produk SP. 2, 3. Dengarkan suaranya. Ya, sebelah sini saya belum dengar suaranya Siska. Iya, belum dengar suara Siska. Oke, kita akan baca dalam Mazmur 81 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitik dari Asaf. Bersorak-sorelah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikan rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum bagi Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab, engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel. Jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu ilah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya,
biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka akan kutundukkan. Dan terhadap para lawan mereka, aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkan dia. Diberkatilah setiap kita yang selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita tubuh yang sempurna, yang terdiri berbagai macam dari anggota tubuh. Salah satu di antaranya adalah telinga. Ya, telinga adalah salah satu dari sekian banyak anggota yang juga penting dalam hidup kita. Bahkan Tuhan Allah kita itu memberikan sebuah pemahaman bahwa ternyata ketika kita memiliki anggota tubuh, ada bagian-bagian spesifik yang memang berguna, bermanfaat bagi hidup kita. Dan telinga yang Tuhan berikan buat kita untuk mendengar suaranya, untuk mendengar firman-Nya, untuk mendengar ketetapan-ketetapannya, untuk mendengar petunjuk-Nya. Dan kalau kita belajar tentang seni mendengar, ternyata menurut Yusrin Ahmad Tosepu, mendengar adalah seni yang terlupakan. Mengapa demikian? Karena pada kenyataannya menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang mendengar tidak untuk tujuan memahami, meresapi, tapi hanya untuk mengira-ira, mendengar dan kemudian bisa membalas percakapan. Ya, Stephen Covey, seorang penulis buku yang sangat bestseller, Seven Habits, dia mengatakan begini, ya, most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply. Artinya, mendengar dengan lebih baik secara nyata akan membuka kemungkinan munculnya berbagai peluang baru. Nah, tentunya yang dimaksud di sini bukan hanya mendengar lewat telinga kita, kemudian kita biarkan keluar lewat telinga kiri kita, tapi mendengar yang dimaksud adalah kita menangkap, kemudian masuk ke dalam hati kita, kita memahami, kita mengerti, supaya kita dapat apa? Melakukan apa yang menjadi keharusan, ketetapan, atau kita mendapatkan manfaatnya dari situ. Stephen Covey mengatakan dalam Seven Habits-nya ada peluang baru, gitu. Ada kesempatan-kesempatan baru yang kita akan dapatkan. Penulis seorang yang bernama Dale Carnegie, dia seorang pakar positive thinking. Dia mengatakan begini, Anda bisa menciptakan lebih banyak teman baru dalam 2 bulan dengan menumbuhkan rasa tertarik dan keinginan untuk mendengar dari mereka. Hanya 2 bulan, karena apa? Dibutuhkan untuk mendengar, ketimbang berusaha keras selama 2 tahun untuk mencoba menarik perhatian mereka dengan memberikan pemberian, dengan memberikan perhatian, dengan memberikan sapaan dan sebagainya. Apalagi menyampaikan sesuatu yang memang kadang-kala ada tujuan-tujuan tertentu dari kita. Nah, kalau kita
baca kitab Mazmur pasal 81 ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya Mazmur 81 ini adalah sebuah peringatan kepada umat Tuhan. Siapa umat Tuhan? Orang percaya yang mengalami penebusan di dalam Kristus Yesus, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat konteksnya, umat Tuhan adalah orang Israel, orang yang dipilih oleh Allah, yang dipimpin perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Supaya apa? Supaya mereka menjadi umat yang dapat menjadi pendengar dengan baik. Terhadap apa? Terhadap suara Tuhan. Mazmur ini ditulis oleh seorang yang bernama Asaf dan Gitim dalam ibadah yang dipimpin oleh dia, karena Bani Asaf dan keturunan dari orang-orang Lewi itu mendapatkan tugas untuk melayani di rumah Tuhan. Tugas mereka itu memimpin pujian penyembahan, dan Daud menginginkan sepanjang 24 jam tidak boleh berhenti pujian penyembahan itu, mazmur, pujian pengakuan kepada Allah. Dan ketika dalam sebuah ibadah bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, kalimat-kalimat yang diucapkan dalam Mazmur 81 ini adalah teguran, peringatan, rambu-rambu. Untuk apa? Supaya umat Tuhan, bangsa Israel, dapat menjadi pendengar yang baik. Mendengar adalah bagi bangsa Israel dasar yang untuk masuk dalam sebuah ketetapan, bahkan syarat untuk menghayati atau memiliki perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang perjanjian antara Allah dan umat Tuhan, atau orang percaya dengan Allah, ada covenant yang memang dari sejak sejak Abraham, sebelum Israel membentuk jadi sebuah bangsa. Bukankah Abraham, Ishak dan Yakub ini adalah bapa leluhurnya? Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada Israel, keturunannya, bahkan kita gerejanya hari ini diikat dalam sebuah perjanjian bahwa Allah akan memberkati mereka, bahwa Allah akan jadikan berkat umat Tuhan. Dan itu terikat dalam sebuah covenant yang memang kuat. Dan syarat untuk mendapatkan janji itu, kegenapan janji itu adalah mendengarkan. Makanya ayat 9 dari ayat ini mengatakan, dengarlah hai umatku. Siapa umat Tuhan sekali lagi? Dia adalah orang yang ditebus oleh Kristus. Dialah umat Tuhan yang mendapatkan pengampunan dosa. Dia yang mempercayai Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang menarik adalah, aku memberikan peringatan, rambu-rambu kepadamu, hai Israel. Jika engkau mau mendengarkan aku, maka ayat selanjutnya itu dikatakan, seandainya kamu mendengar dan tidak tegar tengkuk, mungkin kamu akan aku halau musuh-musuhmu. Bahkan ayat yang terakhir tadi, kita umat Tuhan akan mengecap manisnya madu dari gunung batu Allah, pemeliharaan Tuhan. Kalau seandainya Israel tidak jatuh dan bangun dalam mendengar. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, hai umatku, dengarlah peringatan-peringatan keras yang kuberikan kepadamu. Hai Israel, kalau saja engkau mau mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Israel, bangsa Israel, umat Tuhan yang dipimpin oleh Allah dari Mesir menuju ke tanah Kanaan dan hidup dalam covenant Tuhan. Dan covenant itu kalau kita percayai juga kita terhisap, karena kita adalah gereja Tuhan, adalah Israel rohani yang memang mempercayai covenant itu. Covenant itu kita akan dapatkan, covenant itu akan kita miliki, perjanjian Allah itu kita akan nikmati kalau kita menyediakan hati kita
hidup kita untuk mendengar. Mendengar apa yang menjadi kehendak Allah, mendengar apa yang menjadi peringatannya, mendengar apa yang menjadi ketetapannya. Karena itu dengarkan suara Tuhan menolong kepada kita untuk kita memahami, supaya ada petunjuk dengan jelas kemana kita melangkah, petunjuk dengan jelas kemana kita pergi, petunjuk dengan jelas masa depan yang kita akan lalui bersama-sama. Tapi yang menjadi persoalan, bangsa Israel itu memang mendengar, tapi tidak selalu mengikuti apa yang dia dengar. Mendengar ketetapan, mendengar peringatannya lewat hamba-hamba Tuhan, Musa, lewat nabi-nabi dan sebagainya. Mereka mendengar, tapi Israel itu jatuh bangun, sehingga kita mengenal Israel itu tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu bahasanya Semarang dablek. Itu Israel mengalami kondisi itu. Nah, tadi pagi dalam ibadah pertama saya menyampaikan ada 2 rambu-rambu Allah pada kita. Yang pertama, jangan pernah mengganti posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kalau kita mengganti posisi Tuhan, berarti ada sesuatu yang salah dengan hidup kita. Apa? Pekerjaan bisa mengganti posisi Tuhan, hobi bisa mengganti posisi Tuhan, bahkan pacar kita, suami kita bisa menggantikan posisi Tuhan. Apalagi kalau ada seorang hamba Tuhan yang sudah terkenal dan dia mengatakan Tuhan berbicara begini, hati-hati. Karena seringkali hamba Tuhan seperti itu akan terjebak membawa jemaat bukan kepada Tuhan, tapi kepada pribadi hamba Tuhan itu. Saya mengajak untuk kita menempatkan Tuhan di posisinya. Jangan ada berhala, jangan ada ilah lain. Ini tadi pagi saya sampaikan. Yang kedua, saya juga menyampaikan tadi pagi, jangan biarkan hati kita itu menjadi beku, degil karena tidak mendengar peringatan atau suaranya. Ya, biarkan hati kita itu terus menyala dan suara Tuhan itu dapat kita dengar, mengerti, memahaminya. Dan suara Tuhan itu bisa kita dapatkan dari membaca firman Tuhan, khotbah seperti ini, atau bahkan dari berbagai macam status orang yang memang isinya firman Tuhan, itu bisa bicara suara Tuhan. Kondisi keadaan kita sekarang ini, situasi sekarang ini, Tuhan juga bisa berbicara lewat itu. Tapi yang jelas kita perlu mendengar supaya rambu-rambu Allah itu dapat kita dengar dan pahami. Di ibadah yang kedua pagi ini saya akan menyampaikan manfaat dari seorang yang peka mendengar suara Tuhan. Ya, peka itu bahasa yang sangat familiar sebetulnya. Kalau Semarangnya lawan dari peka itu apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya pekok, gitu ya. Mudah kan? Ya, peka. Saya berharap secara pribadi dalam doa saya, Tuhan jadikan saya hamba-Mu yang peka, bukan pekok. Maksudku, peka mendengar jeritan hati jemaat, peka mendengar suara Tuhan, peka mendengar keluhan. Supaya apa? Supaya saya dapat memperhatikan dengan baik. Ya, dalam doa kami sekeluarga selalu sebut nama-Mu dalam doaku. Wow. Satu persatu. Apalagi kalau ada pergumulan khusus, gitu ya. Ada pergumulan khusus yang membingungkan kalau kita punya jemaat masuk rumah sakit. Kalau sekarang ini nggak boleh dibesuk. Columbia Hospital itu mulai 16 Maret ditulis tidak ada jam besok. Tidak ada jam besok. Saya dari awal sudah mewanti-wanti sama Mbak Selamat, Mbak, ojo
sakit ya Mbak? Oh, masuk rumah sakit. Kemarin masuk rumah sakit, bukan apa-apa ternyata jatuh di kamar mandi. Jatuh di kamar mandi, Mbak Slamet ledok lagi masak di dapur. Teriak-teriak tidak ada yang dengar sehingga orang kebingungan, karyawannya perempuan-perempuan podo nangis dikira Mbak Slamet sudah pulang ke surga. Ternyata masih sehat, menteles karena Tuhan. Tadi rumahnya, saya bilang belum jadi Mbak. Saya bilang, apalagi kalau ada perhubungan seperti itu, ya coba kalau kita bisa ketemu tanpa ada penghalang COVID-19, kita bisa menikmati akan anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena itu, mari sama-sama kita izinkan supaya kita punya telinga rohani yang dapat mendengar suara Tuhan. Karena kita betul-betul mengalami kepekaan. Seorang yang peka akan mendapatkan ini, dibebaskan dari segala macam tekanan yang menyesatkan. Ayat 7, aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Apakah Anda bisa menebak ayat ini kira-kira Israel pada zaman apa? Ya, Mesir. Ketika mereka berada di Mesir, mereka ditindas untuk membuat gala-gala dan nanti batu bata dan sebagainya, itu dibuat kota dan mereka betul-betul ditindas. Orang-orang yang peka dalam perjalanan Israel, beban yang menyesakkan itu akan diangkat. Beban yang membuat mereka gelisah, galau, itu akan diangkat. Ketika Israel ditindas, disesak oleh orang-orang Mesir, kemudian mereka kan berseru kepada Tuhan. Mereka minta tolong kepada Tuhan. Apakah Tuhan diam saja? Tidak. Tuhan mendengar. Tuhan kirim Musa, dan Musa mengajak Israel yang tinggal di tanah Goshen itu untuk pergi dari Mesir. Alasannya untuk beribadah. Untuk beribadah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 8. Dalam kesesakan engkau berseru. Ini yang saya maksud tadi. Dalam kondisi keadaan sesak, ditindas, Israel itu berseru, maka aku meluputkan engkau. Kenapa? Ada kepekaan. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah memuji engkau dekat air Meriba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang ayat ini, bukan hanya Israel di tanah Mesir yang mengalami kesesakan, tapi ketika mereka tinggal di padang gurun, mereka sudah melewati laut Teberau, mereka menyaksikan mujizat 10 tulah, dan bagaimana prajurit Mesir dan tentara Firaun itu mati di laut Teberau tadi itu. Mereka menyaksikan dengan mata kepala, tapi mereka mengadakan perjalanan di padang gurun, sepi, tidak mudah. Bahkan di tempat yang namanya Masa dan Meriba, mereka kehabisan air. Bayangkan kalau di padang gurun kehabisan air. Makanya Israel itu ngomel, menggerutu. Kalau Tuhan menjawab dari persembunyian guntur, sebetulnya ini sebuah peringatan bagi Israel. Dekat di Masa dan Meriba, atau di Masa dan Meriba itu, Tuhan ternyata mencoba, menguji. Di tempat itulah Musa marah dan memukul gunung batu dengan tongkatnya. Padahal ketika Musa kebingungan berdoa menghadap Allah, Tuhan menyuruh untuk mengatakan kepada gunung batu. Tapi karena omelan, karena gerutuan dari orang-orang Israel, Musa gak sabar dipukul itu. Tapi tetap terjadi mujizat. Dari sini kita bisa memahami betapa sesungguhnya kesesakan itu sangat tidak mengenakan. Tapi seorang yang
peka mendengar suara Tuhan akan dibebaskan dari segala bentuk kesesakan yang terjadi. Kesesakan itu bisa bicara tentang kesulitan kita dalam hal keuangan. Kesesakan kita bisa bicara tentang hubungan satu dengan yang lain dalam keluarga. Kesesakan itu mungkin ada kesempatan untuk berdoa supaya anak kita diterima di tempat kuliah, tempat sekolah yang baik. Tapi saat kita berseru mendengar suara Tuhan, di situ ada kebebasan yang akan memampukan kita melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang ini kalau kita belajar tentang persoalan itu macam-macam. Tapi yang jelas, ketika Tuhan izinkan kesesakan itu, mari kita belajar untuk dengarkan apa yang menjadi maksud Tuhan, sehingga kita mengalami pertolongan Tuhan, dipimpin Tuhan. Salah satu contoh misalnya, ketika Israel mau masuk ke tanah Kanaan, sudah ada di pinggiran, Musa kan menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Hanya 2 orang yang memberikan laporan positif. Apa yang mereka lihat memang raksasa di situ, sulit Kanaan. Tapi Yosua dan Kaleb memberi laporan berbeda. Tapi 10 orang telah mempengaruhi umat itu, sehingga umat itu lebih mendengarkan 10 orang daripada 2 orang tadi itu. Yang akibatnya apa? Hampir semua orang Israel tidak masuk ke tanah Kanaan, tapi mati di padang gurun. Karena apa? Tidak menggunakan telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Yang kedua, manfaat dari seorang yang peka mendengar suara Tuhan adalah Tuhan itu selalu menuntun seluruh aspek kehidupan kita. Ayatnya jelas, perhatikan ayat 11. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Dari mana? Dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dari tanah yang menyesatkan mereka. Tapi yang menarik, kalimat ini diberikan titik 2. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Ketika mereka masuk di tanah Kanaan, padang gurun, masuk di padang gurun, mereka kan selalu diperhadapkan kepada kesulitan hidup. Tidak ada air, tidak ada roti, Tuhan kasih mana. Tidak ada daging, Tuhan kasih burung. Tapi di situ ada orang-orang yang rakus, ada orang-orang yang serakah. Makanannya, bahasa Alkitab, makanan belum tertelan, mereka sudah ambil. Itu yang terjadi. Tapi yang menarik adalah Tuhan menuntut hidup orang Israel. Kalau siang kepanasan diberi tiang awan, kalau malam kedinginan diberikan tiang api. Tuhan menuntun, dan Tuhan juga menuntun kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau mendengar suara Tuhan. Tuntunan itu mungkin bisa bicara dari anak-anak kita lewat suara itu, suara Tuhan. Tuntunan Tuhan mungkin suara Tuhan itu bisa bicara lewat suami istri kita, bahkan pemimpin rohani kita, atau bahkan teman kita, teman dekat kita pun Tuhan juga bisa ngomong lewat itu. Yang ketiga, manfaat dari seorang yang peka mendengar suara Tuhan. Tuhan selalu berperan mengalahkan musuh kita. Berperang. Kalau berperang berarti kita kan diem saja, karena Tuhan akan berperang bagi kita. Perhatikan baik-baik ayat 14 dan 15. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Dengan demikian Allah yang berperang untuk Israel, dan Allah juga yang akan berperang untuk hidup kita. Pertanyaannya, siapa
musuh itu bukan bicara teman kita yang keting dengan kita, teman kita yang suka bikin status tertentu untuk kita, enggak. Tapi musuh itu bicara tentang sesuatu yang memang Tuhan izinkan kita hadapi. Dan jangan lupa libatkan Tuhan di situ. Sesuatu yang kita hadapi mungkin bisa bicara tentang kondisi kita sendiri yang sulit untuk memahami suami, untuk memahami istri, untuk memahami orang lain. Bahkan musuh itu juga bisa bicara tentang kesulitan-kesulitan yang memang Tuhan akan bela dan mampukan untuk kita menikmati, sehingga kita akan nonton seperti Yosafat. Dia mengandalkan Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan yang berperang, Tuhan yang membela, Tuhan yang menolong Yosafat. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Ayo belajar peka dengan suara Tuhan, dengarkan suaranya, supaya Tuhan membela dan memenang, sehingga pertempuran itu kita menangkan karena Tuhan akan menolong kita. Yang keempat dan yang terakhir, kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Ya, ayatnya sangat bagus tadi sudah saya ungkapkan. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka akan kutundukkan terhadap lawan mereka, aku balikkan tanganku. Ayat yang terakhir dari kitab Mazmur pasal 81 tadi, ayat yang ke-17, kita akan baca dan kita akan perhatikan dan lihat di situ. Ayat 17 mengatakan seperti ini: tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkan mereka. Gandum itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Madu itu bicara tentang sesuatu yang manis. Kalau sekarang mungkin kita nggak mengkonsumsi gandum sebagai makanan pokok, beras, ya. Di sini dikatakan gandum yang terbaik, berarti gandumnya berkualitas. Kalau beras itu berasnya berkualitas, ya. Artinya apa? Pemeliharaan kita itu dari Tuhan itu berkualitas. Bahkan kita akan mengecap madu. Madu itu bicara sesuatu yang manis. Yang manis itu yang membahagiakan. Saat kita nanti lihat anak-anak kita berhasil, ya, punya cucu, punya mantu yang baik, ya, punya apa macam-macam, gitu. Itu bicara sesuatu yang manis. Walaupun di perjalanan hidup kita itu ada sesuatu yang menyesakkan, ada sesuatu yang membuat kita bingung kadang-kala, tapi jangan lupa tetap gondelan, dengarkan suaranya, karena kita akan menikmati madu yang manis dari gunung batu Allah yang membahagiakan. Bagi anak-anak muda, kalian nanti akan ketemu dengan pasangan-pasangan hidup kalian, ya, dengan pasangan-pasangan hidup yang sepadan dari Tuhan. Saat itulah kita akan menikmati madu yang manis. Dengarkan suara Tuhan. Nah, suara Tuhan untuk anak-anak muda yang paling pertama adalah orang tua kalian. Kalau orang tua nggak setuju, jangan paksa. Ya. Yang kedua siapa? Pendetamu mungkin. Ya, tanya sama Om Yeri. Ya, boleh nggak Om? Saya nanti akan bisa menerawang sejauh mungkin. Bukan, ya. Tapi yang jelas itu yang akan membahagiakan kita, menikmati sesuatu yang manis dari gunung batu Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita dengan tekad yang sama untuk mendengar suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Penyertaanmu sempurna. Penyertaanmu sempurna
rencanamu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu, kepada Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi mencintai kami karena kami anak-anak-Mu. Kami mau belajar untuk mendengar suara Bapa kami, karena kami tahu Tuhan, kalau kami anak-anak yang seringkali terbatas, kami salah, Bapak tidak akan pernah memberikan pengajaran kepada kami sampai kami Bapak belum. Tapi Bapa yang baik itu akan tolong kami, peluk kami, dan kami berdoa Tuhan, supaya seluruh umat Tuhan, jemaat RBC, mereka sungguh-sungguh mendengarkan suara Bapa di surga. Kami punya waktu berdoa dengan baik. Kami punya waktu membaca firman Tuhan dengan baik. Menjadikan apa yang kami hidupi sekarang ini adalah bagian-bagian yang Tuhan tetapkan untuk kami dapatkan di jalan hidup kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah melimpah dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan di atas pestamu ya Tuhan. Jadilah padamu seperti yang kau ingini. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hidup dan keberadaan diri kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kita dilayakkan untuk menikmati berkat dan persekutuan Tuhan, sehingga Dia, Kristus, ada dalam kita dan kita ada dalam Kristus. Manunggal menjadi satu. Karena itu mari kita ingat pengorbanan Tuhan. Dia rela mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Berdoalah secara pribadi, Tuhan, layakkan kami Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, mari Kau berkati roti dan air anggur ini Tuhan, supaya jadi kekuatan berkat yang istimewa. Semakin kami boleh melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan secara nyata dalam hidup kami. Berkat melimpah. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur.
layakkan hamba yang memimpin perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang telah aku terima dari Tuhan aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah dan perbuatan menjadi peringatan akan aku. Kemudian setelah makan, Yesus mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Di dalamnya ada kuasa yang dahsyat. Ambil, minum, dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Karena itu kita datang kepada Tuhan, membawa hidup kita, layakkan aku Tuhan. Ku telah mati, cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Bersama-sama letakkan musti roti di sebelah tangan kanan kita dan angkat melampaui kepala kita. Ambil waktu teduh dan mulailah engkau fokus dengan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, pemeliharaannya itu sempurna dalam kehidupan kita. Itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena karya Tuhan yang ajaib dinyatakan dalam kehidupan kita. Dengarkan firman Tuhan. Apa yang telah aku terima dari Tuhan aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan sebelah tangan ke tangan, dari tangan kiri ke tangan kanan. Angkat melampaui kepala kita. Bilur-bilur Kristus yang tercurah di atas kayu salib memiliki kekuatan, kuasa yang sangat sempurna dan dahsyat. Karena itu percayalah, dia mengasihi kita. Dia memberikan nyawanya yang ajaib, secara ajaib dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan dia berseru, sudah selesai. Artinya Tuhan
menyelesaikan karyanya, penebusannya buat kita umat Tuhan. Darahnya tercurah, bilur-bilur Kristus memiliki kekuatan kuasa yang dahsyat. Karena percayalah dan dengarkan firman Tuhan. Setelah dia makan, dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, dan perbuatanlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di persekutuan kami. Terima kasih kami boleh mengecap segala kebaikan Tuhan. Ya, segala hormat kemuliaan hanya kepada Tuhan. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.